Uwe wombo aruko namidana kodore nario omoeratsu tatsunohi yang baju merah jangan sampai lolos. Halo Sobat Prime Time, apa kabar? Semoga baik-baik saja. Sudah lihat kan cuplikan video barusan? Siapa yang tak kenal dengan komedian legendaris Indonesia tersebut? Ya, Warkop DKI. Siapa lagi kalau bukan Dono, Kasino, dan Indro. Akan tetapi, akhir-akhir ini sosial media dan televisi sedang diramaikan oleh kedatangan 3 pemuda yang katanya mirip dengan ketiga legenda komedi Indonesia tersebut. Ketiga pemuda yang viral tersebut bernama Alvin Dwi Krisnandi yang katanya mirip Indro, Sepriadi Caniago mirip Dono, dan Dimas Kusnadi alias Alfred mirip Kasino. Ketiga pemuda tersebut menjuluki grup mereka dengan nama Warkopi. Selain itu, mereka pun aktif mengunggah konten sketsa Warkopi di kanal sosial media. Lantaran mirip dan viral, para ketiga pemuda ini banjir tawaran untuk tampil di stasiun televisi. Ini dia Sobat Prime Time, tim Prime Time sudah merangkum biodata mereka bertiga. Yang pertama adalah Alvin Dwi Krisnandi. Alvin lahir di Tasikmalaya tanggal 21 Desember 1995. Merupakan seorang pemuda lulusan Pendidikan Jasmani dan Kesehatan Universitas Siliwangi, Tasikmalaya. Dan ternyata Alvin juga seorang mantan atlet taekwondo dan sempat mewakili Indonesia dalam kancah nasional maupun internasional loh. Pria yang berasal dari Tasikmalaya ini mulai dikenal warganet sejak videonya pertama kali muncul dan mendapat komentar mirip Indro Warkop. Yang kedua, Sepriadi Caniago. Sepriadi merupakan seorang pemuda asal Minang, Sumatera Barat, tepatnya dari kota Pariaman. Awalnya Sepriadi Caniago dan saudaranya bekerja sebagai seorang pedagang kerudung. Setelah wajahnya disebut-sebut mirip dengan Dono Warkop DKI oleh warganet, dia pun mencoba peruntungan di dunia hiburan Indonesia. Dan yang terakhir adalah Dimas Kusnadi, atau yang lebih dikenal dengan Alfred. Alfred merupakan personel yang paling muda dan baru saja lulus SMK. Alfred yang memiliki kemiripan wajah dengan komedian Kasino. Di tengah ketenaran mereka tersebut malah menimbulkan polemik baru. Mereka dinilai tak memiliki etika dan seenaknya mengkomersilkan diri karena mirip dengan personel Warkop DKI. Oleh sebab itu, Prime Time akan membahas kontroversi yang terjadi di kalangan warganet. Ini dia informasinya. Tapi jangan lupa like, subscribe, dan bunyikan loncengnya agar kalian terus mendapatkan informasi terupdate lainnya. Jadi begini nih Sobat Prime Time, di bulan September 2021 kemarin, beredar foto yang viral yang menampilkan 3 pemuda yang tampak mirip dengan Dono, Kasino, dan Indro, hingga disebut menjadi The Real Warkop DKI Reborn. Foto viral ini mengherankan para warganet karena ketiga pemuda tersebut memang memiliki tampang yang benar-benar mirip dengan 3 komedian legendaris Warkop DKI. Kalau menurut Mimin sih cuma mirip aja ya, kalau The Next Warkop DKI Reborn kayaknya enggak sih. Nah, dari respon warganet yang menyebutnya mirip dengan personil Warkop DKI, Alvin dan Alfred pun turut mengunggah konten mereka berdua di media sosial yang tak disangka mendapat respon positif. Namun, tak lama bergabunglah Sepriadi, yakni tokoh yang mirip Dono, sehingga membuat trio ini mencuri perhatian warganet. Hingga ada yang mengatakan sebagai The Real Warkop DKI Reborn. Warganet bahkan meminta agar para pemuda ini segera bermain film Warkop DKI Reborn yang baru. Aduh, nggak segampang itu juga ya Sobat Prime Time. Akan tetapi, dari kemunculan mereka tidaklah berjalan mulus. Hal itu memicu reaksi dari Indro Warkop. Dia pun membuka suara dan seolah tak setuju dengan kehadiran 3 pemuda tersebut. Menjadi satu-satunya anggota legenda Warkop DKI yang masih hidup, Pak D. Indro merasa bahwa yang dilakukan Warkopi tak etis. Lantaran selama ini mereka sama sekali tak meminta izin pada pihak Warkop DKI terlebih dahulu. Pak D. Indro mengatakan bahwa Warkop DKI adalah lembaga yang dipayungi oleh aturan hukum tertinggi di Indonesia atau Undang-Undang Dasar. Warkop itu punya hak kekayaan intelektual yang dipegang oleh semua anak-anak dari Dono, Kasino, dan Indro. Dalam berkesenian ada etika. Mereka yang Anda maksud amat sangat terkoordinir dan termanage. Jadi Anda sendiri berpikir kan di mana kekeliruannya? Kasihan mereka sebenarnya. Jadi objek bosnya. Tulis Indro menjawab salah satu komentar warganet.
Komentar dari Indro tersebut menuai beragam reaksi dari warganet hingga publik figur. Salah satunya adalah Ernest Prakasa. Menurut Ernest, ketiga pemuda mirip trio Warkop DKI itu sengaja dibentuk oleh satu manajemen. Ia pun berharap masyarakat memahami bahwa kemunculan tiga pemuda mirip Warkop DKI itu dibentuk dengan sengaja. Mimin sih sependapat nih sama Ko Ernest. Bukan tiga orang ini yang bersalah, tetapi manajemennya yang nggak permisi dulu. Indro Warkop mengatakan bahwa ia tidak mempermasalahkan ketenaran yang didapatkan oleh para anggota Warkopi. Tetapi yang disayangkan adalah ada aturan tentang hak kepemilikan karya yang dilewati oleh para anggota Warkopi. Saya pengen momen ini mengedukasi kita semua. Sekali lagi mengedukasi kita untuk menghargai hak kekayaan intelektual yang harus kita perhitungkan. Tidak harus ditakuti, tapi diperhitungkan keberadaannya. Imbuh Indro Warkop. Nah, bagi Sobat Primetime yang sering dibilang mirip sama artis atau public figure, mending kalau mau bikin konten ya izin dulu ya. Demikianlah informasi yang kami rangkum untuk Sobat Primetime. Semoga informasi ini menjadi pembelajaran bagi kita semua. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.